got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to walk. Mata air keilmuan di Winhas Jember adalah... Selamat datang di Fakultas Merah Kebanggaan Fakultas Hukum. Fiat Justitia Ruat Kelo. Sekalipun langit akan runtuh, meskipun dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan. Equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari mahasiswa Winhas Jember, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe video kami. Selamat menyaksikan. Jadi sebenarnya apakah peraturan ngebawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin, anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu nggak cuma hukum tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lah yang bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar nggak ngupdate status nggak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tersangka Indra Septiarman, pelaku pemerkosaan dan pembunuh terhadap Nia, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, disebut sudah lebih dahulu merencanakan perbuatan kejinya. Pelaku pemirsa kini terancam hukuman minimal 20 tahun penjara atau paling berat hukuman mati. Kasus pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, seorang gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, adalah tragedi yang menggambarkan pentingnya hukum untuk ditegakkan dan dipatuhi oleh setiap individu. Korban tewas akibat dicekik dengan tali rafia oleh pelaku Indra Septiawan, 26 tahun. Kejadian ini terungkap melalui proses rekonstruksi yang menunjukkan bahwa Indra tidak hanya melakukan pembunuhan, tetapi juga tindakan pemerkosaan di beberapa lokasi kejadian. AKBP Ahmad Faisal Amir menjelaskan bahwa tindakan keji ini masih didalami meskipun Indra telah mengakuinya melalui rekonstruksi. Proses hukum yang dilakukan termasuk rekonstruksi dan pengawalan ketat polisi menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Kasus Nia Kurniasari menjadi pengingat bahwa hukum adalah pondasi utama dalam menjaga keamanan, keadilan, dan ketertiban masyarakat. Dengan menaati hukum, setiap individu berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan berkeadilan. Nia, gadis tegar dan ramah orangnya. Oh Nia, anak soleh yang taat agama. Yang pertama, teori alam mengutip dari pendapat Thomas van Aquino bahwasanya segala keadilan di alam dunia ini dikemudikan dan dikehendaki oleh undang-undang yang abadi. Kalau di hukum biasanya dikenal dengan istilah lex eterna sebagai dasar dari perundangan lainnya. Apa lex eterna itu? Dan pikiran Tuhan yang menciptakan dunia ini. Jadi Tuhan menciptakan akal kepada manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta untuk mengenal berbagai peraturan perundangan yang berasal dari
Undang-Undang Abadi itu sendiri. Jadi, dari pendapat Thomas van Aquino tadi dapat disimpulkan bahwasanya hukum alam itu adalah sesuatu yang diakui oleh seluruh elemen masyarakat. Contohnya seperti 1 ditambah 1. Tidak ada yang mengatakan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya 1 ditambah 1 itu sama dengan 3. Sama seperti itu. Hukum juga seperti itu. Karena sejatinya hukum itu memiliki tujuan untuk menertibkan masyarakat dan membuat kebaikan kepada seluruh masyarakat seperti keadilan dan lain-lain. Karena hukum itu berkonotasi kepada hal yang positif, tentu saja masyarakat sangat menerima hal-hal positif dan maka dari itu hukum harus ditaati. Yang kedua yaitu teori sejarah. Menurut pendapat von Savigny bahwasanya hukum itu dipandang sebagai suatu penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa yang selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa. Jadi, menurut teori ini hukum itu ditentukan secara historis, yakni selalu berubah menentukan waktu dan tempatnya. Kemudian dari pendapat von Savigny tadi dapat disimpulkan bahwasanya hukum itu tercipta bukan karena seseorang, akan tetapi tercipta sendiri di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa tersebut. Seperti contoh di Indonesia ini kepribadian bangsanya Pancasila. Nah, menurut teori ini jika suatu kepribadian bangsa kita hilang, maka otomatis hukum itu akan hilang dengan sendirinya. Bertolak dari itulah, maka hukum dibuat dan harus ditaati. Yang ketiga yaitu teori teokrasi. Menurut teori ini, para filsuf beranggapan dan mengajarkan kita bahwasanya hukum itu tercipta atas kehendak Tuhan. Maka dari situlah manusia harus tunduk terhadap hukum sebagai rasa tunduk kita terhadap Tuhan. Nah, perintah-perintah atau hukum-hukum tadi itu ditulis di dalam kitab suci masing-masing agama. Misalkan kita sebagai umat Islam berpedoman kepada Al-Quran, kemudian agama Kristen berpedoman kepada kitab sucinya, yakni Alkitab dan lain sebagainya. Juga teori ini biasanya diakui oleh umat-umat yang menganut agama. Jadi dari teori inilah dapat disimpulkan bahwasanya hukum itu atau perintah-perintah itu ditulis di dalam kitab suci agama masing-masing atas kehendak Tuhannya. Maka dari itu kita sebagai manusia harus mentaati hukum tersebut sebagai rasa tunduk kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu teori kedaulatan rakyat, di mana teori ini berbeda dengan teori teokrasi. Teori teokrasi itu beranggapan bahwa hukum berasal dari Tuhan, sedangkan teori kedaulatan rakyat adalah di mana raja dan penguasa memperoleh kekuasaannya itu bukan dari Tuhan, melainkan dari rakyat. Sehingga kekuasaan yang berasal dari perjanjian raja dan rakyatnya, di mana rakyat yang menundukkan diri terhadap raja dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam perjanjian itu. Contoh dari teori kedaulatan rakyat sendiri yaitu seperti yang ada di Indonesia sekarang, yaitu pemilu, di mana rakyat memilih pemerintahannya melalui pemilu secara luber dan jurdil. Yang selanjutnya yaitu teori kedaulatan negara. Menurut Hans Kelsen, teori ini yaitu hukum ialah tidak lain dari kemauan negara. Negara membuat hukum dan negara ingin rakyat untuk mentaatinya. Hukum itu ditaati untuk ketentraman bersama. Contoh negara yang menganut teori ini yaitu negara Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kedaulatan hukum. Menurut Krebe, teori kedaulatan hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan kepada orang terbanyak yang ditundukkan kepadanya. Contoh dari teori kedaulatan hukum yaitu persamaan di muka hukum atau bisa disebut dengan equality before the law, yaitu setiap individu atau pejabat kebal dari hukum atau semua warga negara sekalipun presiden tunduk kepada hukum. Yang terakhir yaitu teori keseimbangan. Menurut Cranenburg, hukum itu berfungsi menurut dalil yang nyata. Tiap orang menerima keuntungan dan mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan. Contoh dari teori keseimbangan yaitu palang kereta api. Dari keuntungan tersebut yaitu
kita akan terhindar dari kecelakaan. Sedangkan kerugian dari teori tersebut yaitu kita bisa terlambat jika sedang terburu-buru. Yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jika ada masukan, ketik di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HTN. Salam konstitusi. Thank you.